Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Carlo Pernat ragu Ducati akan mendepak Pecco Bagnaia meski performanya di MotoGP 2025 belum memuaskan. Sebagaimana diketahui, Bagnaia memang kesulitan bersaing dengan Marc Marquez yang tampil lebih konsisten sejauh ini. Namun menurut Pernat, meninggalkan Ducati bukan pilihan realistis. Dia punya motor terbaik. Memang bersaing dengan Marc bisa jadi tekanan mental besar. Tapi kalau kamu bisa mengalahkannya dengan motor yang sama, kamu akan jadi legenda. Kalau kalah pun setidaknya kamu masih berada di tim terbaik. Kepada Chris, Pernat menilai bahwa Bagnaia sudah menjadi bagian penting dari sejarah Ducati. Karena itu ia yakin Bagnaia tidak berniat pergi dan Ducati pun tak akan melepasnya. Hal serupa juga berlaku untuk Fabio Quartararo bersama Yamaha. Meskipun mereka sedang dalam masa sulit, hubungan keduanya tetap kuat dan saling mendukung. Tim Pertamina Enduro VR46 kini menjadi tim satelit utama Ducati di MotoGP. Namun sang pemilik, Valentino Rossi, ternyata tidak berhubungan langsung dengan pabrikan asal Borgo Panigale itu. Ya, meski sempat 2 musim membalap untuk Ducati, nyatanya Rossi lebih dikenal bersama pabrikan Yamaha, tempat ia meraih sebagian besar kejayaannya. Dilansir dari Speedweek, Direktur Tim Uccio Salucci menjelaskan bahwa seluruh komunikasi antara Rossi dan Ducati dilakukan melalui dirinya. Namun demikian, Rossi sendiri tetap terlibat aktif dalam manajemen tim, mengikuti perkembangan secara rutin. Vale tidak berbicara langsung dengan siapapun di Ducati. Ia bicara ke saya dan saya yang menyampaikan ke Ducati. Saya dan Vale berkomunikasi via telepon tiap hari, bicara tentang semua hal tapi bukan soal teknis. Dan setiap 3 bulan kami adakan rapat teknis besar. Uccio juga menjelaskan bahwa VR46 juga sama dengan tim lainnya yang punya tugas masing-masing. Dalam struktur komunikasi tim, Pabloni itu bertanggung jawab atas urusan operasional harian dan berkomunikasi dengan Mauro Grasili dari Ducati. Sementara Uccio Salucci sendiri menjalin kontak langsung dengan Gigi Daliknya untuk hal-hal strategis termasuk kontrak. Marc Marquez mengaku senang melihat kebangkitan Fabio Quartararo dan Yamaha di MotoGP 2025. Dilansir dari Crash The Baby Alien menyebut, kembalinya Quartararo ke barisan depan membuat persaingan semakin ketat dan seru bagi para penggemar. Setelah mengalami masa sulit dalam beberapa musim terakhir, Quartararo menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ia finish kedua di GP Spanyol dan meraih pole position di GP Prancis. Meski akhirnya terjatuh saat balapan utama, nyatanya performa El Diablo kembali menarik perhatian. Marquez sendiri yang kini memimpin klasemen sementara tak merasa terancam. Justru ia menyambut positif kehadiran lebih banyak pesaing di papan atas. Ini bagus untuk kejuaraan. Tentu saya ingin Ducati tetap dominan, tapi lebih baik jika ada pabrikan lain di podium dan nama-nama besar seperti Quartararo bersaing. Menurutnya, kehadiran pembalap hebat seperti Quartararo bisa membuat balapan MotoGP lebih menarik dan persaingan dalam perebutan gelar juara dunia akan lebih seru. Tim Pramac Racing memasukkan nama Enea Bastianini dalam radar mereka untuk menunggangi Yamaha YZR M1. Setelah kehilangan posisi di tim pabrikan Ducati, Bastianini pindah ke Tech 3 KTM. Sayangnya performanya masih kalah menonjol dari rekan setimnya Maverick Viñales. Laporan dari Sky Italia menyebutkan bahwa Pramac Yamaha tengah mempertimbangkan Bastianini sebagai calon pembalap untuk musim depan. Yamaha ingin memadukan pembalap berpengalaman dan pembalap muda baik di tim utama maupun tim satelit. Bastianini dinilai cocok sebagai pembalap referensi, namun demikian Bastianini sendiri saat ini masih terikat kontrak dengan KTM hingga 2026. Sementara itu, Pramac Yamaha juga belum mengambil keputusan soal masa depan 2 pembalapnya saat ini, Jack Miller dan Miguel Oliveira. Miller sempat finish kelima di GP Amerika, sementara Oliveira masih berjuang akibat cedera.
Yamaha akan menilai performa mereka di beberapa balapan mendatang sebelum membuat keputusan final. Alberto Puig yang telah menjabat sebagai manajer tim Honda MotoGP selama 7 tahun terakhir, dikabarkan tengah bersiap mundur dari peran utamanya. Honda memasuki masa sulit sejak 2020, di mana RC213V menjadi salah satu motor paling tidak kompetitif di grid. Namun demikian, aroma kebangkitan Honda mulai tercium di musim ini. Laporan dari Speedweek.com menyebutkan bahwa Puig mungkin tak lagi mampu menangani tekanan sebagai manajer tim utama. Alasan utamanya adalah kesehatan pria asal Spanyol itu sendiri, di mana cedera kaki yang ia derita makin memburuk. Ya, di awal tahun ini Puig sempat menjalani operasi yang juga membuatnya absen di garasi Honda pada 3 seri awal MotoGP 2025. Kini Puig dilaporkan akan menjalani peran berbeda bersama Honda, di mana kini ia akan ditugaskan untuk mengurusi markas HRC di Barcelona. Sementara itu, posisinya sebagai manajer akan digantikan sosok baru. Kandidat kuat penggantinya adalah Francesco Gaidotti, yakni mantan bos KTM dan Pramac yang dikenal berpengalaman sebagai manajer tim. Rider Motorrad BMW Toprak Razgatlioglu sukses keluar sebagai pemenang Race One World Superbike Ceko 2025. Rider asal Turki ini diikuti sang pemimpin klasemen sementara Nicolo Bulega yang finish di urutan kedua. Sementara posisi ketiga ditempati penunggang Ducati lainnya Danilo Petrucci. Berikut hasil Race One World Superbike Ceko 2025. Aldi Satya Mahendra mencetak hasil terbaik sepanjang karirnya sejauh ini di ajang World Supersport di Republik Ceko. Balapan yang digelar di sirkuit Most itu memang punya kenangan manis baginya. Disinilah Aldi meraih kemenangan pertamanya di World SSP 300 pada 2023. Sayangnya di musim lalu ia hanya finish di posisi ke-8 dan ketiga. Hal ini membuktikan bahwa pembalap muda asal Indonesia ini merasa nyaman dan cocok dengan lintasan itu. Setelah berhasil masuk 10 besar dalam 2 seri terakhir di Belanda dan Italia, Aldi tiba di Most dengan target realistis, mempertahankan posisi di 10 besar. Namun hasilnya melebihi ekspektasi. Memulai dari posisi ke-11, remaja 18 tahun ini langsung menyalip 2 pembalap di putaran awal, dan akhirnya finish kelima dan terpaut 14,796 detik dari pemenang Jaume Masia. Usai balapan, Aldi mengaku sempat melakukan kesalahan, tetapi dirinya tetap puas dengan pencapaiannya dan merasa termotivasi untuk balapan selanjutnya. Charles Leclerc mengungkapkan rasa pesimisnya terhadap peluang Ferrari di Formula One GP Emilia-Romagna 2025. Setelah sesi latihan bebas yang sulit, pembalap asal Monaco itu menilai timnya belum memiliki performa yang cukup untuk menyaingi McLaren. Dalam sesi FP1, Leclerc mengalami masalah pada helm yang tertarik oleh aliran udara berkecepatan tinggi. Di FP2, ia mengeluhkan sistem pengereman dan hanya mampu finish di posisi ke-6, tertinggal hampir setengah detik dari Oscar Piastri. Meski Ferrari tampil di kandang sendiri, nyatanya faktor tersebut belum cukup untuk memberi keunggulan. Leclerc menegaskan bahwa tim masih harus fokus memperbaiki performa mobil agar dirinya bisa meraih hasil terbaik di akhir pekan ini. Oscar Piastri kembali mencatatkan hasil gemilang. Pembalap McLaren tersebut merebut pole position di Grand Prix Emilia-Romagna. Pembalap asal Australia itu diikuti sang juara bertahan Max Verstappen di urutan kedua dan George Russell di peringkat ketiga. Berikut hasil kualifikasi Formula One GP Emilia-Romagna 2025.